jemaat Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Dan saatnya kita akan beribadah. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Amin, saudara. Ya, saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya akan bacakan satu ayat yang sangat memberkati saya dalam musim-musim kayak gini, saudara. Jadi saudara simak saja, saya akan baca buat saudara. Di 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang sangat menarik di sini, saudara, adalah sukacita mereka meluap pada saat mereka memberi yang terbaik buat Tuhan, sekalipun mereka sangat miskin, saudara. Jadi, saudara, saya mau mendorong saudara, jangan lihat keadaan saudara saat ini, krisis apapun yang saudara alami. Saya mendorong saudara untuk memberikan yang terbaik memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya bahwa pada saat saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyediakan apapun yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara. Sambil angkat persembahan saudara, kita akan berdoa bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami dalam musim ini. Krisis yang kami alami saat ini, Engkau nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu, kasih setia-Mu tetap dalam kehidupan kami, sekalipun dalam krisis yang kami alami saat ini, Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengambil keputusan yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya pada saat mereka memberi dengan sukacita, tingkat-tingkat langit Engkau bukakan mereka, memberkati mereka. Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini mereka, Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan apapun yang jemaat-Mu perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku
Haleluya. Shalom, selamat pagi Destiny. Bersama saya Pastor Shirley. Saya bersyukur karena Tuhan kita masih memelihara kita hingga hari ini. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, aku bersyukur buat setiap jemaatmu, setiap murid, setiap gerejamu yang hadir pada pagi hari ini. Kami rindu supaya kebenaran firman Tuhan menolong kami untuk menyadari betapa pentingnya kami bersama-sama. Kami rindu supaya setiap kami boleh mengalami kuasa-Mu sekali lagi. Kami mengikat segala roh-roh orang kuat yang coba membuyarkan pikiran setiap jemaat-Mu. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan waktu sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong supaya melalui kebenaran firman Tuhan menolong kami untuk bertumbuh bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, menyerahkan waktu sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Roh Kudus menjelaskan kepada setiap jemaat-Mu mengenai kebenaran yang akan kami pelajari bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu sepenuhnya ini kepadamu. Haleluya. Amen and amen. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan judul yang masih sama, Better Together. Tentu saja saudara mengetahui arti bahasa Indonesianya adalah bersama-sama. Better together. Bersama lebih baik daripada sendirian. Amin ya. Kenapa kita penting untuk menyadari bahwa bersama-sama itu akan melakukan sesuatu yang lebih besar? Karena better berarti baik. Baik bersama-sama daripada sendirian. Minggu lalu Pastor Ongki sudah berkhotbah mengenai betapa pentingnya kebersamaan kita. Di Destiny kami mendorong setiap jemaat untuk lebih baik terlibat bersama-sama di dalam persekutuan. Karena seorang murid tidak bisa disebut murid jika saudara tidak suka dengan persekutuan. Berarti ada 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus dan mereka melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau membawa setiap jemaat untuk membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Seharusnya saya mau membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan buat setiap jemaat Tuhan. Jadi, karena di dalam Kristus ada nasihat dan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 1-11 dengan jelas sekali perikopnya berjudul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Pagi hari ini tema saya masih di dalam tema besar kita, bersama-sama melalui musim yang sulit. Betul? Jadi jemaat Tuhan siap untuk melalui masa yang sulit. Apa sih masa yang sulit itu? Situasi pandemi ini memang disebut masa yang sulit. Situasi ini begitu bergejolak, ada banyak tantangan.
orang-orang Kristen dan beberapa banyak orang dilarang untuk bersama-sama. Kenapa? Karena iblis tahu jika saudara bersama, maka saudara akan melihat hal-hal yang dahsyat. Jika saudara mengenal rancangan si iblis, dia ingin menghancurkan kebersamaan. Pagi hari ini saya mau mendorong setiap jemaat Destiny ataupun setiap saudara yang menonton live streaming kami pagi hari ini, saudara mesti menyadari arti daripada kata better together. Mengapa penting kita bersama? Bersama-sama ini bukan pesan saya dan Pastor Ongki, bukan pesan para pemimpin yang lain. Kita mengenal Yesus, kita adalah murid Yesus. Kita harus menyadari sacrifice kita untuk mengikut Yesus. Apa sih yang disebut better together? Mengapa kita mengambil tema besar ini? Supaya saudara menyadari betapa pentingnya orang lain di sekitar kita. Anda tidak bisa hidup sendirian, karena Yesus memerintahkan untuk saudara sehati sepikir. Kalau saya bisa berbicara pagi hari ini, ada 3 hal yang saya akan membawa saudara untuk melihat apa sih yang disebut better together. Kebersamaan itu disebut seperti apa? Mengapa kita harus bersama-sama? Yang pertama, di dalam kebersamaan, firman Tuhan menjelaskan di dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jika Anda mengikut Yesus, Anda mesti pastikan bahwa Anda juga setuju dengan kebenaran ini. Karena kalau saudara menyebut Anda mengikut Yesus, tetapi Anda tidak suka bersama-sama, tidak memberi dirimu sehati sepikir, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kalau saudara mengatakan engkau mengikut Yesus, saudara mesti mengerti kebenaran ini. Sukacita Rasul Paulus berbahagia pada waktu melihat jemaatnya sehati sepikir, karena itu perintah Tuhan untuk bersama-sama, together. Berarti ada kaki, ada tangan, ada kepala. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita mesti menaruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Sehati bicara mengenai semuanya sepakat. Kalau ada instruksi untuk melakukan hal yang kita sepakat, itu disebut sehati, sepikir. Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk sehati sepikir. Dalam apa saja? Dalam kasih. Sehati sepikir itu bukan mungkin saudara berpikir satu tempat, bukan. Sehati sepikir bicara mengenai one thing. Pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita juga yang mengikut Kristus. Bukan beda-beda pemikirannya. Better together akan terjadi waktu kita memutuskan sehati sepikir. One thing. Hati dan perasaannya sama. Memiliki kasih yang sama. Memiliki jiwa yang sama. Dan satu tujuan. Tujuannya Kristus. Bukan tujuan personal. Di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan mengizinkan supaya ada pandemi, ada situasi yang sulit, ujian untuk kebersamaan itu tadi, kesulitan, dilarang bersama-sama. Tetapi orang Kristen tidak menyerah, right? Waktu kita dilarang bersama, kita punya akal, kita punya tindakan yang baik, kita menggunakan media massa, lalu kita berjumpa bersama-sama. Jadi jangan Anda lupa, jika kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan, jadilah sehati dan sepikir. Jika ada ibadah Zoom, ibadah online, Anda mesti say yes karena sehati sepikir di dalam Kristus. Satu kasih, pikirannya yang terdapat di dalam Kristus itu adalah satu, mengasihi. Ada murid saya yang mengatakan, kita nggak mungkin memaksa orang lain satu pikiran dengan kita. Mengikut Yesus harus memaksa diri untuk memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran manusiawi. Kristus rela memberikan dirinya demi saudara dan saya. Dia mau juga saudara sehati sepikir, seperasaan, memiliki kasih yang sama, berbelas kasihan buat orang lain.
Makanya di ayat yang lain dikatakan, di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba catat ini para jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kita bisa hidup bersama-sama? Yang kedua, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jika engkau tidak pernah menganggap orang lain menjadi yang utama, maka engkau tidak bisa menyebut better together. Kata better berarti baik bersama-sama daripada Anda sendirian. Orang yang suka sendiri itu orang yang ego. Kalau dapat uang dimakan sendiri. Kalau lagi kesulitan kasih tahu kabarnya. Tetapi waktu dia sudah memiliki berkat, dia lupa mengabarkan kebahagiaannya. Itu disebut orang yang ego. Kalau Anda menganggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri, berarti Anda mengutamakan kebersamaan. Kita ini tubuh Kristus. Kita tidak mungkin mengatakan itu urusan lu, bukan urusan gue. Jika Anda ada di dalam satu life group, rawatlah life group itu. Bersatu hatilah, sepakat di dalam semua kondisi. Milikilah sesuatu yang penting bagi Allah dan bagi kerajaannya. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan, janganlah seorang menganggap dirinya penting, tetapi anggaplah orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Maka yang disebut better together akan terjadi. Anda tidak mungkin menyebut dirimu murid Yesus kalau Anda egois. Lalu Anda tidak care sama orang lain, tidak peduli, tidak pernah memberi hatinya bagi orang lain. Pengikut Yesus, dia suka berkumpul bersama-sama. Selain itu dia juga membagikan hartanya bersama-sama. Makanya di Destiny kita ada event yang disebut berbagi di musim yang sulit. Kita mau mendorong setiap murid untuk, hey, mari caring, berbagi. Jangan mikirin dirimu sendiri. Jangan hanya me and me, apa yang saya dapatkan kalau saya mengikut gerejamu. Apa yang saya dapatkan kalau saya mau dilayani oleh Anda. Jangan selalu memikirkan saya dan saya. Waktu better together bicara mengenai kalau Anda sendiri maka Anda akan mengalami kesulitan. Karena iblis suka kalau kita memutuskan untuk sendirian. Apalagi ada kebersamaan, Anda mengatakan, oh maaf saya tidak bisa datang. Kalian aja, saya mah lagi sibuk mencari uang. Saya lagi sibuk mengurus kesusahan saya. Jika Anda tidak pernah peduli dengan orang lain, maka Anda tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Pintu tertutup bagi saudara, karena Anda memikirkan dirimu sendiri. Waktu kita memikirkan orang lain, kita sedang memiutangi Allah. Itu sebabnya, if you care with others, God will help you. Anda mesti pastikan hidupmu menganggap orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Karena waktu engkau memperdulikan kepentingan orang, maka Tuhan akan turun tangan menolong kepentinganmu. Makanya jangan sibuk mengurus kepentingan Anda sendiri. Karena di Destiny kita menolong setiap saudara untuk bersama-sama. Coba lihat kiri kanan dan bilang, hey, bersama-sama lebih baik. Kalau ada berkat dimakan bersama. Kalau lagi kekurangan, mari mencari solusi bersama. Itulah yang Tuhan inginkan ada dalam persekutuan. Kita tubuh Kristus. Kalau Anda ingin lepas dari persekutuan, Anda tidak ada dalam tubuh Kristus. Yang namanya tubuh, dan di dalam tubuh itu ada tangan dan kaki, ada kepala. Jadi kalau saudara memutuskan untuk sendiri-sendiri, Anda sedang tidak ada dalam kumpulan tubuh Kristus. Tubuh Kristus berbicara mengenai selalu mementingkan kepentingan orang lain yang lebih utama daripada kepentingannya sendiri. Amin. Amin, jemaat Tuhan. Saya percaya kalau saudara mementingkan kepentingan orang lain, Tuhan akan menolong saudara. Tidak ada award untuk orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau saudara nonton di televisi, orang-orang yang diwawancara itu orang-orang yang banyak menolong orang. Orang-orang yang berkorban bagi yang lain. Kalau Anda hanya berkorban bagi dirimu sendiri, tidak ada award, tidak ada penghargaan, baik di dunia maupun di surga. Karena penghargaan itu hanya datang bagi orang-orang yang peduli kepada yang lain.
Kami di Destiny mendorong setiap jemaat, mari kita peduli satu dengan yang lain. Kalau Anda datang beribadah, sapalah satu dengan yang lain dan katakan, apa kabar? Bagaimana cara saya menolongmu? Apa yang perlu saya doakan? Jangan datang muka asam, tidak menyapa satu dengan yang lain. Tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Kita mengikut Yesus, kita harus berbeda daripada dunia ini. Amen. Coba lihat kiri dan kanan. Kasih tahu mereka, mari kita berpeduli. Peduli dengan sikapnya diperbaiki. Lalu saudara mengatakan, yang penting kan urusan saya dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Anda dengan Tuhan baik kalau dengan sesama tidak baik? Bagaimana mungkin Anda disebut pengikut Yesus yang tidak kelihatan? Kalau yang dengan kelihatan aja Anda tidak pernah peduli. Melihat orang susah Anda tidak peduli. Melihat ada kebersamaan Anda mengatakan, saya tidak ada, saya tidak punya. Kepentingan diri sendiri tidak perlu ditonjolkan di dalam kebersamaan. Karena kita mau menerapkan better together. Bersama-sama akan melihat hal-hal yang dahsyat. Amen. Apa yang ketiga yang kita mau pelajari dalam better together? Di dalam hidup bersama, selain kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, kita juga harus mengosongkan diri. Coba saudara baca di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebelumnya ayat yang ke-6 saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yesus saja yang Tuhan mengosongkan dirinya dan tidak memegang egonya sebagai anak Allah. Ia bersedia dipakai oleh Bapa. Untuk apa saudara? Mengambil rupa sebagai hamba. Anda tahu hamba? Hamba itu berarti melayani yang lain. Tidak mungkin hamba itu duduk ongkang-ongkang kaki, orang lain melayaninya. Seorang hamba bersedia untuk membayar harga. Kita mengikut Yesus, kita mesti berani mengosongkan diri kita. Berani membayar harga. Mengambil rupa seorang menjadi hamba. Anda hamba Tuhan. Jangan sama seperti dunia ini. Jika kita menyebut diri kita seorang hamba, berarti kita juga mengosongkan diri. Jangan sombong. Kata mengosongkan diri bicara mengenai bersedia untuk mematikan kedagingan. Bersedia untuk mematikan kepentingan diri sendiri. Orang kalau ingin melihat hal bersama lebih baik, Anda mesti bersedia membayar harga untuk merendahkan dirimu. Tidak angkuh. Orang sombong itu tidak bisa bergaul dengan orang lain. Orang sombong hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang yang sombong itu tidak bisa melihat apapun. Saya punya cerita, ada seseorang kakek, dia saking mencari uangnya begitu rupa, uang dari zaman tahun 1800 saja dia masih punya sampai sekarang. Waktu dia mati, semua peti matinya isinya uang. Uang-uang aja yang ada dalam pikirannya. Itu bicara mengenai orang yang mementingkan diri sendiri. Betapa sombongnya dia. Dia ingin memperkaya dirinya. Dan ujung-ujungnya setelah mati, uangnya diambil anak-anaknya. Saya mau kasih tahu dengan saudara. Jika saudara mengikut Yesus, saudara mesti bersedia memangkas ego. Memangkas kesombongan diri saudara. Dan mengambil rupa seorang hamba. Amen. Yesus memberi dirinya untuk merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib demi menebus saudara dan saya. Ingat, pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Jika saudara hari ini hanya ingin datang ke gereja, duduk dan dengar dan pulang dan tidak melakukan, Anda tidak bersedia membayar harganya. Anda tidak bersedia mengosongkan diri saudara untuk mengikut Yesus. Kata mengikut Yesus berarti kita berani membayar harganya. Kalau Anda mau beli baju yang mahal itu tentu bayar mahal. Kalau ingin beli yang murah, bayarnya sedikit. Tidak mungkin kita sebagai pengikut Yesus kita mau free, semuanya free, mau dibebaskan dari pengorbanan. Mengikut Yesus. Jika Anda ingin ada better together, Anda mesti bersedia juga mengeluarkan hartamu, membagikan hartamu, bersedia menggunakan uangmu.
untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya ada jiwa dimenangkan, supaya orang melihat inilah pengikut Yesus berbeda, tidak sama seperti orang-orang yang umum. Kadang kita mau keluarin uang buat bensin ke gereja aja kita tidak berani. Kita suruh pemimpin yang bayarin kita, karena kita ego, mementingkan diri sendiri. Kita hanya ingin memperkaya diri kita. Kata mengosongkan diri sendiri bicara mengenai Anda mesti berani membayar harga untuk mengikut Yesus. Karena kebersamaan tidak akan pernah terjadi. Tidak bisa dipisahkan dari persekutuan jika Anda mengikut Yesus. Persekutuan bicara mengenai lebih dari 2 orang. Amen. Pagi hari ini Anda yang ada di kelompok-kelompok ibadahmu, lihat kiri dan kanan. Betapa bahagianya bersama-sama. Kalau ibadah sendiri ngantuk ya. Kalau ibadah bersama-sama, kita akan lebih segar. Ternyata itulah power bersama-sama. Orang lain di sekitar kita itu menolong kita berbahagia. Maka Rasul Paulus mengatakan, yang aku sebut berbahagia itu kalau sehati, sepikir, satu perasaan, jiwanya pun satu. Kalau ada di antara persekutuan orang yang mementingkan diri sendiri, Anda pasti jengkel, betul? Itu sebabnya jangan menjadi orang ego. Berikanlah dirimu, mengosongkan dirimu sama seperti Kristus. Karena ia tidak meninggikan dirinya. Ia merendahkan dirinya untuk melayani saudara. Apa sih tujuan kita bersama-sama? Tujuan kita supaya memuliakan Allah. Ada orang yang melihat kehidupan kekristenan lalu mereka mengatakan, aku mau menjadi orang Kristen, aku mau menjadi pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus memberi contoh yang terbaik. Tidak ada pertengkaran di dalam komunitas. Tidak ada iri hati, kebencian. Yang satu benci yang satu menceritakan yang satu menggosipin. Itu namanya Anda tidak sehati sepikir. Anda sedang tidak melakukan firman Tuhan. Waktu kita menceritakan kekurangan orang, lalu kita tidak sehati sepikir dengan apa yang Kristus ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam persekutuan bersama-sama, tentu saja kita akan mengosongkan diri sama seperti Kristus Yesus. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amen. Kalau saudara ingin menerapkan better together, maka musim ini kita pun akan better together, menolong yang susah, menolong yang sakit, berdoa bagi orang yang kekurangan, melepaskan berkat, tidak ada kejengkelan. Jika Anda menaruh kebencian satu dengan yang lain, Anda tidak mengosongkan dirimu dalam kebersamaan. Lalu saudara mengatakan, saya kalau bersama-sama saya sulit. Mereka selalu ada maunya dan selalu menuntut pengorbanan. Oh iya, jelas pengorbanan dipentingkan, dituntut di dalam kebersamaan. Tidak mungkin Anda mau bersama-sama lalu saudara mau berharap kepada yang lain lalu saudara diam. Kita pun harus mengosongkan diri sama seperti Kristus sudah mengosongkan dirinya untuk membayar lunas saudara dan saya. Amen. Katakan kiri dan kananmu, katakan, aku pengikut Yesus, better together. Kalau ada perkumpulan, berdoa bersama, doa bersama-sama. Kalau ada meeting, datang meeting, jangan saudara izin setiap meeting. Kalau ada Zoom, enak ya, saudara bisa ngantuk-ngantuk di Zoom. Tapi ingat, kebersamaan bicara mengenai pengorbanan. Berkorbanlah. Kalau Anda ikut di dalam suatu persekutuan, berkorbanlah, karena pengorbanan itu menolong kita untuk bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu setiap komsel, setiap anggota jemaat. Mari kita bersama-sama. Dalam musim pandemi ini, iblis mencari celah supaya saudara bisa memutuskan hubunganmu dengan teman seiman. Lalu saudara mengatakan, alah, zaman sudah canggih sekarang, tidak perlu orang lain, tidak perlu pendeta, tidak perlu pemimpin, tidak perlu orang lain, saya bisa nonton di YouTube dan saya bertumbuh. Hei, ingat baik-baik, persekutuan itu yang diminta oleh Allah bukan mengenai berapa banyak engkau berdoa berkali-kali, tetapi bersekutu bersama, saling terhubung satu dengan yang lain. Murid terhubung dengan pemimpin. Gak harus pemimpin yang bertanya apa kabar, harusnya murid juga bisa bertanya apa kabar, apa yang dimakan hari ini, apakah ada uang. Anda mestinya menerapkan kebersamaan. Amen. Kebersamaan bicara mengenai
ada komunikasi dua arah. Pemimpin bertanya, murid menjawab, atau jemaat menjawab, atau komunitas yang ada di Komsel. Saudara nggak harus tunggu pemimpin bertanya kepada saudara. Saudara juga sebagai anggota tubuh Kristus bertanya kepada pemimpin, apa kabar? Bapak, Bunda, baik-baikkah? Jangan hanya berpikir untuk menerima sesuatu saja. Kita mesti berpikir untuk bertanya apa yang saya bisa berikan dalam kebersamaan. Kosongkan diri saudara, supaya saudara bisa melihat miracles. Mujizat terjadi, hal-hal yang indah terjadi waktu kita mengutamakan kebersamaan daripada sendirian. Haleluya. Saya mau berdoa bagi saudara pagi hari ini. Anda yang ada di tempat Komsel, Anda yang duduk sendirian, mungkin Anda ada di kamar pagi hari ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara lagi dalam situasi kecewa hari ini dengan kebersamaan, kecewa dengan pemimpin, kecewa dengan anggota, kecewa dengan pemimpin Komsel saudara pagi hari ini. Mari bergandengan tangan, terapkan kata bersama-bersama, better together, lebih baik bersama. Bersama Anda akan melihat hal-hal yang dahsyat. Anda yang ada di dalam kelompok, berpegangan tangan dan katakan, lebih baik bersama-sama daripada sendirian. Kalau hari ini engkau begitu mementingkan diri sendiri, mungkin engkau merasa malu untuk menceritakan keadaanmu. Bagi hari ini mari kita membuka diri untuk menerapkan firman Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama lebih baik daripada sendirian. Engkau akan melihat jalan, karena iblis tidak bisa mengerjakan hal yang luar biasa jika Anda sendirian. Mari pagi hari ini, kalau engkau berkumpul dengan keluargamu, bergandengan tanganlah dengan keluarga saudara. Kami memberikan waktu kepada saudara untuk saling berdoa, saling memberkati. Ucapkan berkat kepada pemimpinmu, ucapkan berkat kepada anggota Komsel, ucapkan berkat kepada pemimpin keluarga, kepada anak istrimu. Kalau engkau ada di dalam keluarga pagi hari ini, jangan melupakan better together. Selalulah dalam persekutuan, selalulah di dalam kebersamaan, karena Tuhan ingin mengerjakan hal-hal yang dahsyat waktu Anda sepakat membuat Tuhan mendengar suara dan doamu. Kalau pagi hari ini mungkin Anda sudah lama berdoa, Anda berpikir mengapa doaku tidak dijawab Tuhan. Mungkin Anda terlalu ego untuk berpikir sendirian. Pagi hari ini buka dirimu untuk selalu bersama-sama. Terbukalah dengan para pemimpin saudara. Buka hatimu pagi hari ini, sama berdoa bersaudara. Haleluya. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap jemaatmu. Kalau di antara mereka masih takut untuk bersama-sama, aku melepaskan kehidupan yang terbuka, kehidupan yang rindu untuk saling mementingkan orang lain, untuk mengutamakan kepentingan kebersamaan. Tuhan, aku berdoa bagi jemaatmu pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang ada pergumulan, Tuhan, janjimu berkata, kalau kami ada di dalam persekutuan tubuh Kristus, maka engkau akan menjawab doa kami. Lakukan bagianmu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini melepaskan blessing di atas setiap jemaatmu yang mungkin mereka sendirian di kamar. Tuhan melawat mereka, dan mereka membuka hati untuk tergabung di dalam persekutuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku melepaskan berkat, melepaskan urapan, melepaskan kasih Yesus. Kalau ada keegoisan, kesombongan hati manusia, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati yang terbuka, mementingkan kebersamaan, menjadi bagian setiap kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Aku juga mengucapkan berkat bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Destiny, bagi setiap keluarga-keluarga, bagi jemaatmu pagi hari ini. Aku percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan mereka untuk bersama-sama. Kalau kami tidak berkumpul dalam satu ruangan, biarlah di musim ini kami berlomba-lomba untuk bersama-sama di online meeting, bersama-sama di dalam Zoom meeting. Kami tidak melupakan perkumpulan ibadah. Kami mementingkan pertemuan karena kami tahu waktu kami bersama-sama, kami akan melihat hal-hal yang dahsyat.
Terima kasih Tuhan. Pangkas setiap kesombongan, pangkas setiap keegoan hati manusia, pangkas setiap pikiran-pikiran negatif Tuhan, dalam nama Yesus. Aku melepaskan impartasi kepada jemaat-Mu pagi hari ini. Kami rindu supaya waktu kami bersama-sama, kami sepakat menaruh pikiran dan perasaan yang sama di dalam Kristus Yesus. Kami menutup ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amen and amen. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Saya menghimbau setiap jemaat untuk terbukalah dalam kebersamaan. Bergabunglah di dalam persekutuan tubuh Kristus. Jika Anda di rumah, tergabunglah di dalam Zoom meeting. Karena mengikut Zoom tidak sulit ya. Anda hanya membayar harga untuk membeli pulsa, lalu join. Anda ada di Sumba, Anda ada di Jawa, Anda ada di Lampung, ada di Banjarmasin, ada di Balikpapan. Ada dimanapun Anda bisa terhubung satu dengan yang lain. Karena ada tubuh Kristus. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless you. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Mari kita berkomitmen dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Destiny Bali melalui kontribusi dalam pemberian, terutama yang sudah setia dalam persepuluhan dan persembahan korban syukur. Kami percaya ada terobosan dan promosi juga kunci kesuksesan di tahun ini dalam pekerjaan bisnis Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah setia mengikuti ibadah Destiny Bali setiap minggunya. Dan jangan lupa tetap hadir pada minggu depan bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy Sunday. Destiny News Agustus bersama kami, saya Audrey dan saya Audra. Welcome August. Agustus telah tiba, tema kita bulan Agustus bersama melalui musim sulit. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab itu ia diberkati Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. The power of together. Tidaknya bersama, jika kita bersama maka kita melakukan hal yang dahsyat. Jangan lupa hadir di setiap live group kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pada bulan apresiasi, bagi pemimpin live group kami menghimbau setiap jemaat untuk membuat momen apresiasi dengan penuh kasih. Shalom jemaat Destiny yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya Pastor Shelly mau menjelaskan kepada setiap saudara mengenai event kita di bulan Agustus. Kita sebut eventnya bernama Apresiasi untuk Pemimpin. Kita mau memberikan waktu selama 1 bulan dari bulan Agustus awal bulan hingga di minggu keempat. Saudara boleh mengambil waktu untuk memberikan apresiasi saudara kepada pemimpin yang selama ini melayanimu, khususnya para pemimpin live group yang ada. Nah, kalau saudara bergabung di LG, lalu saudara mengalami kontribusi yang diberikan oleh pemimpin selama ini, dia sudah melayanimu di kelompok sel, dia juga sudah menuntun saudara di ibadah live streaming setiap minggu, dan di musim pandemi ini kita bersyukur karena para pemimpin masih bersedia untuk melayani saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Saya akan membacakan buat saudara. Firman Tuhan seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami menghimbau setiap jemaat untuk mengambil kesempatan ini untuk menghargai para pemimpin yang selama ini sudah melayani saudara di periode 2021.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kami di sekretariat jika ada pertanyaan apa yang ingin saudara berikan kepada pemimpin, bebas. Jadi kita tidak menetapkan untuk pemberian saudara, tetapi mari kita gunakan kesempatan ini untuk honor God melalui meng-honor pemimpin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya pada kesempatan ini, waktu saudara mulai menanam benih, maka benih yang ditanam akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberikan apresiasi terbaik di bulan Agustus. God bless you. Bagi jemaat yang sudah setia mengeluarkan keluhannya, kami ucapkan berkat melimpah bagi setiap pekerjaan dan usaha. Sekian Destiny News Agustus, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Saya Audrey, saya Audra, pamit undur diri.